Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Rifka Sedezi dengan NIM 230591666 dari Prodi Manajemen Non Kependidikan Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang kita lagi berada di Donat Santiang, teman-teman. Di sini kita akan tanya-tanya ke pemilik Donat Santiang ini tentang usahanya. Sebelumnya kita perkenalan dulu sama pemilik dari usaha donatnya, teman-teman. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Bu Lel, ownernya Donat Santiang Delicious. Yang pertama, mengapa Ibu memilih usaha tersebut? Awalnya kan karena ini usaha donat ini berawal dari adanya pandemi COVID-19 kemarin itu. Jadi kita mencari usaha yang kira-kira orang bisa. Kalau sebelumnya kan usaha kita seperti stik udang, stik ikan, kan itu nggak jalan waktu terjadinya pandemi. Jadi ketika pandemi kita berusaha mencari makanan yang siap saji, yang bisa langsung dimakan oleh konsumen, dan dengan strategi pemasarannya online. Nah, disitulah terbantunya waktu itu donat ini bisa cepat berkembang waktu itu. Biasanya memproduksi donatnya itu hari tertentu atau setiap hari? Nah, sebelum terjadinya musibah longsor dan musibah tubuh air belerang di danau kita ini, kita produksi setiap hari. Dari tahun 2020 sampai 2023 pertengahan kemarin, kita produksinya setiap hari. Nah, setelah longsor, keadaan ekonomi masyarakat Tanjung Raya pada umumnya itu kan kurang baik, apalagi ditambah memang keadaan ekonomi di Indonesia yang memang secara keseluruhan itu kurang baik. Itu dampaknya sangat besar ke produksi kita. Jadinya sekarang kita produksi paling 1 kali atau 2 kali seminggu. Bagaimana cara memproduksi donatnya? Cara memproduksi donatnya, cara membuatnya ya. Cara membuat donat itu kita seperti pada umumnya membuat donat, cuman kan donat itu dikenal dengan produk yang paling kue yang paling manja. Ya, kue yang paling manja yang sering gagal nih, kalau misalnya kita belum jumpa triknya sesuai dengan adonan kita, itu susah untuk dapat hasil yang bagus. Nah, berdasarkan sharing dengan kawan-kawan sesama buat donat, terus lihat di TikTok, lihat di YouTube bagaimana cara membuat donat, belajar, akhirnya kita dapat sendiri cara yang sesuai dengan adonan dari donat Santiang. Nah, itu kita pertama diadon seperti biasa di adon, di mix itu sekitar 20 sampai 30 menit. Lalu langsung kita timbang. Nah, setelah ditimbang langsung kita rounding, dibulatkan. Setelah dibulatkan didiamkan sekitar 15 menit. Setelah dia mulai agak kembang, lalu kita cetak. Setelah dicetak baru kita proofing selama tergantung cuaca 1,5 sampai 2 jam. Nah, di sini kita juga udah dapat. Kalau biasanya kita cuma ditutup sama plastik untuk mengejar waktu, karena waktu
beberapa waktu yang lalu kita punya pesanan banyak, harus kejar waktu. Nah, kita panaskan, kita kasih uang. Nah, setelah di proofing sekitar sejam, 1,5 jam sampai 2 jam, baru kita goreng. Jadi deh, tinggal di topping. Kalau donat santiang ini terkenal dengan lembutnya. Kata-kata para konsumen, kelebihan dari donat santiang ini itu di lembutnya. Nah, gitu. Kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi? Biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi tergantung kita produksi berapa. Cuma untuk satu adonan kita perkirakan kita kalau sekali adonan itu 2 kg, itu kira-kira kita punya biaya secara keseluruhan sekitar 100 ribuan gitulah. Itu udah include dengan biaya listrik, gas, sama apa. Bagaimana dengan pesaing bisnisnya? Sejauh ini karena memang kita di Tanjung Raya banyak ya yang buat donat, cuman kita tidak merasa ya, karena memang kami selalu berusaha untuk memperbaiki. Nah, kalau dulu nggak selembut ini, terus gimana bisa lembut, gimana kembangnya bisa, gimana whiteringnya bisa dapat. Nah, terus kita berusaha mengetahui selera pasar. Kalau pasar kita kan, selera pasar kita di Tanjung Raya ini menengah ke bawah. Nah, kita harus tahu yang menengah ke bawah itu yang bagaimana. Nggak perlu kita banyak-banyak topping, karena waktu di awal kami coba buat banyak topping yang rasa green tea, rasa ini, rasa itu, yang merah-merah red velvet itu malah nggak suka. Mereka yang mises coklat, kacang, itu aja gitu. Jadi kita yang penting tahu selera pasar. Kalau donat santiang ini gimana dalam sistem pemasaran? Kita punya 2 sistem pemasaran. Yang pertama online, yang kedua offline. Online itu kita promosikan di Facebook, di IG, sama di TikTok. Twitter kita nggak punya. Nah, nanti dari situ kita bisa COD, pembayarannya bisa COD, bisa juga via transfer. Nah, ada juga yang pemasaran langsung. Kalau pemasaran online itu kita sekitaran Danau Maninjau, terus sampai ke Tigu. Nah, itu baru sampai situ. Karena kan kalau donat ini nggak bisa lama. Itu yang kita antar. Tapi karena ibu punya kawan yang ada di Bukit Tinggi, di Padang, di Medan, itu udah sering juga dibawa ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Medan. Mereka pesan, mereka bawa, itu udah sampai sudah tembus ke Curug. Alhamdulillah. Dan ketika ditanya bagaimana rasanya setelah, kan 1 hari 1 malam tuh, alhamdulillah rasanya nggak berubah, cuma bentuknya aja yang udah kurang cerah. Kan wajar kan? Nah, selanjutnya yang sistem kita pemasaran langsung, setiap ada event, karena kita di bawah binaan Dinas Kepenindak, setiap ada event, ada pameran, ada kegiatan-kegiatan, ada pemerintah yang melaksanakan pelatihan. Nah, kita bawa ke situ, kita pasarkan di situ. Teman-teman, jadi itu sedikit tentang donat santiang ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, alamatnya bisa lewat online, atau ada IG-nya donat santiang. Ada IG-nya donat santiang, dan juga ada di Facebook, juga ada di TikTok. Kalau teman-teman yang follow ya. Follow ya IG-nya, TikTok-nya. Jangan lupa follow ya teman-teman. Nah,
Jadi kalau teman-teman jauh rumahnya atau misalnya susah untuk beli bisa lewat online ya. Kalau yang dekat bisa langsung aja ke Jalan Lingkar Meninjau. di Sigilan teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.